Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat karunia, terutama adalah nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang tentunya kita ingin supaya ketika kita dimatikan kita membawa iman dan Islam tersebut. Sholawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Karena tentunya kalau hanya mengandalkan amal yang kita miliki, belum tentu amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Maka tentu yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali hadir di majelis ini insyaallah dengan niat, yaitu bersama-sama kita mengkaji syariatnya Allah, dengan mengkaji kita ilmunya Allah. Semoga ada manfaatnya untuk kita, dan majelis ini tentunya kita harapkan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah bagi kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga terkabul apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua. Malam hari ini kita akan membahas ataupun berdiskusi, yaitu tentang tawadhu dan keutamaannya. Jadi kalau diperhatikan dari banyak sekali kajian selama berapa tahun ini, memang saya banyak memfokuskan mungkin sekitar 80-90% kajian itu lebih banyak adalah tentang manajemen menata hati sebenarnya. Karena apa? Karena kita memang harus senantiasa belajar. Saya pun tetap belajar. Ketika saya menyampaikan sesuatu, sebenarnya utamanya bukan menyampaikan untuk panjenengan semua, tapi juga adalah sebagai nasihat untuk diri saya sendiri. Jadi ketika saya ngaji, misalkan kayak malam ini kita belajar tentang tawadhu, saya jadi ingat, akhirnya saya juga ikut mendapatkan manfaat tersebut. Tawadhu ini adalah merupakan perhiasan dari para nabi, di mana para nabi ini dilengkapi akhlaknya dengan tawadhu. Terutama adalah nabi besar, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketawadhuan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Tawadhu ini apa sih sebenarnya? Definisi yang paling sederhana dari tawadhu, karena tawadhu ini amalan hati. Tawadhu ini amalan hati. Ini yang perlu dicatat. Tawadhu adalah amalan hati. Walaupun ketika amalan hati ini dilakukan, maka akan muncul secara fisik ataupun muncul secara lahiriah. Ini. Tawadhu ini sebenarnya sederhananya adalah kita merasa di dalam diri kita bahwa kita lebih jelek dibandingkan orang lain. Kita merasa lebih buruk dibandingkan orang lain. Sejelek apapun orang tersebut, misal ini dibuat contoh ekstrim. Kita melihat ada seseorang ahli maksiat. Pasti kita itu tiba-tiba langsung merasa karena kita nggak pernah melakukan perbuatan tersebut. Misal kita melihat seseorang itu yang mabuk-mabukan, yang judi, ini
Maka karena kita tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, tentu pede kita mungkin akan muncul menghujat dan lain sebagainya. Lalu kemudian muncul di dalam hati kita, saya lebih baik daripada orang itu karena saya tidak mabuk, karena saya tidak judi. Ini kadang muncul terselip di hati kita. Muncul ini rasa merasa lebih baik. Nah, saya lebih baik daripada orang itu. Saya nggak pernah mabuk, dia mabuk. Saya tidak pernah judi, dia judi. Nah, merasa lebih baik dari orang lain ini penyakit ini. Karena apa? Kalaupun dia berjudi, dia maksiat, dia mabuk, yang kita benci perbuatannya, bukan orangnya. Kemaksiatannya kita tolak, perbuatannya kita tolak, tapi bukan orangnya. Wah, ini penjelasannya bagaimana? Analogi sederhananya, kalau kita punya anak kita melakukan kesalahan, dia melakukan suatu perbuatan yang kita tidak suka, kita marah, tapi apakah terus kita jadi tidak sayang sama anak kita? Tetap sayang apa tidak? Sayang, karena yang kita tolak bukan anak, yang kita tolak perbuatannya. Paham ya? Maka dengan orang lain pun sebenarnya harus begitu. Dengan orang lain kita itu kalau orang melakukan suatu kemaksiatan, yang kita tolak maksiatnya, bukan orangnya. Dan tidak perlu kita itu merasa, oh karena kita pakai sarung, pakai baju putih, pakai peci putih, lalu melihat orang yang mungkin celananya sobek-sobek, nongkrongnya di pertigaan jalan, pegang botol dia sama gaple, lalu nggak boleh juga kita merasa kita lebih baik dari orang itu. Karena apa? Karena manusia itu oleh Allah dinilai akhirnya. Mungkin hari ini dia seperti itu, tapi apakah kita tahu bahwa akhirnya nanti ternyata dia itu bertobat? Kita nggak tahu. Ini nggak tahu. Pernah suatu ketika ada kisah ini, nah, nanti saya banyak cerita ini karena tawadhu ini perlu kasih banyak cerita ini. Ada kisah itu seperti ini. Ada seseorang, orang ini luar biasa di dalam kemaksiatannya. Dia tinggal di dekat Masjidil Haram dulu, maksudnya tinggal di dekat Masjidil Haram, tapi kebiasaannya adalah mabuk-mabukan. Kebiasaannya apa? Mabuk-mabukan. Tadinya nggak ketahuan karena dilakukan di rumah. Lama-lama akhirnya ketahuan. Maka ditangkap akhirnya oleh khalifah pada waktu itu, oleh amir pada waktu itu, ditangkap, masukkan penjara. Berbulan-bulan masuk di penjara itu. Karena apa? Karena mengotori kesucian daripada kota Mekah itu. Apalagi dia tinggalnya adalah di lingkungan Ka'bah. Oh, ini. Nah, setelah beberapa bulan itu, ada petugas penjara yang mendatangi dia itu gini. Kamu itu luar biasa kemaksiatannya. Kamu luar biasa. Sudah menjadi tetangga daripada Ka'bah. Kok bisa-bisanya kamu maksiat mabuk-mabukan tiap hari? Bagaimana caranya nanti kamu menghadap Allah itu? Ini kan ada muncul kesombongan. Karena menghinakan orang ini. Kemudian orang itu mengatakan begini. Ini orang sudahlah tidak ahli ibadah, tukang maksiat itu. Nah, kan lengkap ini. Dan menjadi tetangga Ka'bah itu. Lengkap ini. Maka orang ini ketika dikatakan seperti itu, kamu kepingin tahu bagaimana saya menghadap Allah? Iya. Oh ya, baik. Langsung segera dia wudhu dengan wudhu yang sempurna. Kemudian dia sholat dengan sholat yang luar biasa, dengan tobat yang luar biasa, sholat dengan luar biasa. Ketika sujud, di sujud itulah kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang yang dihinakan, yang seperti itu,
menghadapnya kepada Allah bagaimana? Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan tobat, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud. Apa kita mampu seperti itu? Belum tentu. Ini maka kita nggak perlu merasa lebih baik dari orang lain gitu. Karena ini luar biasa, ini yang namanya penyakit itu. Penyakit hati ini luar biasa. Karena kita merasa, kadang kita merasa lebih mulia, kita merasa lebih pinter, kita merasa lebih cerdas, kita merasa lebih tampan, lebih terhormat, dan lain sebagainya ini. Dan yang paling berat adalah ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain gitu.